Sya'ban ini masih banyak sekali berkah-berkah, kenikmatan yang Allah curahkan ya. Masih ada waktu bagi kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya di ujung bulan Sya'ban sebelum kita bersiap memasuki bulan Ramadan yang ini mungkin 3 atau 4 hari lagi. Kita mengikuti pemerintah dalam hal ini sebagaimana setiap tahun kita ikut anjuran guru untuk menunggu dari pemerintah, tapi kelihatannya sekitar hari Kamis atau Jumat ya. Maaf, hari Rabu atau Kamis tanggal 18 atau 19 Februari. Dan di bulan Sya'ban ini masih banyak hikmah dan berkah yang bisa kita kembangkan, kita pahami lebih jauh, kita hayati lebih dekat, lebih personal begitu, lebih intim sebelum kita memasuki riyadah yang diwajibkan oleh Allah, yaitu puasa wajib ya di bulan-bulan Ramadan selama 30 hari. Dan izinkan saya malam hari ini untuk kembali dalam atau membuat lebih jauh sedikit pembahasan kita mengenai huruf nun di dalam Sya'ban, yaitu An-Nur. Karena An-Nur ini adalah satu hikmah atau satu realitas yang sangat kaya, sangat mendalam. Nah, di manakib online Roda Al-Wahyi sebelumnya saya telah membahas mengenai An-Nur sebagai sumber energi yang menghidupkan juga, dan An-Nur sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil ya. Dan di dalam thariqah ini kita dilatih, kita diajarkan, kita dididik, di training begitu ya, secara sangat intens untuk selalu di dalam cahaya, di dalam An-Nur itu. Nah, ada ilustrasi yang menarik. Dulu saya suka membaca kisah-kisah komedi salah satu tokoh fantasi dalam dunia sufi itu, ada yang disebut Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja ini adalah tokoh imajiner ya, yang kisah-kisah jenaka ringannya itu menyimpan banyak sekali ajaran-ajaran dan hikmah tasawuf dan sufiah. Nah, salah satu yang saya ingat selalu dan masih saya pikirkan sampai sekarang adalah suatu kisah di mana Nasruddin Hoja itu sedang berputar-putar di suatu tempat yang ada cahayanya ya. Ada lampunya di situ. Padahal sekitarnya itu juga ada kegelapan. Jadi ada satu lokasi yang sebagian besar gelap, tapi ada lampu di situ, dan Nasruddin Hoja membungkuk seperti mencari sesuatu, berputar-putar lama. Nah, di situ suatu saat ada orang lain, ada rekannya Nasruddin Hoja ini lewat dan melihat apa yang dilakukan Nasruddin Hoja ini, berputar-putar, menunduk melihat ke arah tanah begitu, seperti mencari sesuatu begitu ya. Terus rekannya ini penasaran, "Wahai Nasruddin, apa yang kamu lakukan membungkuk dari situ berputar-putar terus?" Nah, Nasruddin Hoja menjelaskan, "Saya mencari uang koin yang terjatuh punya saya tadi di sini begitu." Terus, "Oh ya gitu, apakah kau kata temannya, memang jatuhnya di mana gitu ya?" Nah, anehnya Nasruddin Hoja menunjukkan jatuhnya di sono ya, di daerah atau di wilayah yang gelap, yang tidak ada lampunya, tidak terangi cahaya gitu kan. Terus temannya heran, "Kalau jatuhnya di sana, kenapa kamu cari di sini?" Ya. Nah, Nasruddin Hoja menjelaskan gitu ya, "Karena di sana gelap, di sini terang, ada cahaya. Jadi saya mencarinya yang ada cahayanya. Tidak mungkin saya mencari koin saya itu di tempat yang gelap, tidak akan ketemu gitu." Nah, ini logikanya masuk akal, meskipun tampak kontradiktif ya. Bahkan sesuatu yang jatuh di sesuatu yang gelap itu tidak mungkin kita cari karena tidak ada cahaya di situ. Nah,
Kemudian yang dilakukan adalah saya mencari di sini karena di sini ada cahaya gitu. Nah ini menarik karena logika yang dipakai Nasruddin Hoja ini menjelaskan bahwa kita hanya bisa melihat, menemukan bahwa kita memastikan apa yang kita cari itu ada, itu ketika ada cahaya. Betapapun dia merasa yang jatuh itu dari situ gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam kegelapan pasti tidak mungkin ditemukan gitu, karena tidak tahu jatuhnya di suatu tempat, nah koin itu kemudian garis kemana juga tidak tahu. Sementara kalau di cahaya dia lebih memastikan, oh tidak ada, oh ada begitu. Nah ini menarik. Kisah ini adalah salah satu, ada banyak tafsir terhadap kisah ini. Salah satunya menjelaskan bahwa kisah ini menyindir banyak dari kita umat manusia yang suka bermain-main dalam kegelapan gitu ya, dan menghindari cahaya. Nah, kemudian tidak berpikir dengan jelas bahwa kegelapan itu, dalam kegelapan itu kita tidak mungkin menemukan sesuatu yang kita cari gitu ya. Sementara yang kita butuhkan adalah cahaya. Jadi Nasruddin Hoja mengajak kalau ingin mendapat keterangan informasi ya mendekatlah ke cahaya gitu ya. Jangan mengarah ke kegelapan begitu. Ya, meskipun objek atau aset atau kekayaan yang kita punya itu hilang atau apa namanya hilang di wilayah yang tidak ada cahaya. Nah, sesungguhnya di dalam thariqah ini kita itu seperti Nasruddin Hoja gitu ya. Kita diajak fokus ke wilayah yang ada cahayanya, yang jelas kita bisa melihat lokasinya, petanya, petunjuknya itu di situ dan menghindari kegelapan. Karena begitu kita keluar dari cahaya yang kita masuki ruang kegelapan. Dan kita tidak tahu gitu ya, itu kegelapan itu ada apa? Apakah itu bahaya atau enggak, kita tidak bisa membedakan. Banyak sekali ketidakpastian. Nah, cahaya yang dimaksudkan di dalam cerita ini juga dalam thariqah kita adalah cahaya hati ya, sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kita diajak oleh pengasaba, kita dididik, dilatih terus-menerus secara intens untuk terus stay on the course ya, stay on the light, stay on the track dalam ruang cahaya ini ya. Ajaran wa'tasimu bihablillah itu, berpegangan pada tali Allah itu adalah ajaran untuk jangan keluar dari cahaya. Jangan melampaui kegelapan, tetap ada dalam cahaya, tetap ada dalam naungan. Nah, aktivitas ini hanya bisa kita lakukan, kita hanya bisa stay on the course, stay dalam cahaya itu apabila kita mengamalkan zikir yang ditalkinkan. Karena zikir itu adalah bahan bakar ya, agar hati kita terus bercahaya. Kalau zikirnya mandek, tidak berhenti, maka cahaya itu akan redup remang-remang. Nah ini yang penting ya, karena cahaya itu ditanamkan kepada Allah di dalam hati kita, bukan di dalam pikiran. Nah ini yang sangat penting. Nah ini menjadi sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, karena ruang cahaya itu tidak luas, tidak seluas ruang kegelapan. Nah sekarang yang kita ini tinggali ada ruang kegelapan yang sangat luas, dan dibayangkan dalam surat An-Nur kemarin yang saya sebutkan, kegelapan itu berlapis-lapis gitu ya, sehingga sangat berbahaya, bagi kita sangat berisiko apalagi kita masuki ruang kegelapan. Nah ada tanda-tanda atau indikasi sesungguhnya bagaimana kita mengetahui kalau hati kita itu ada dalam kegelapan atau dalam cahaya, ada dalam petunjuk ya, informasi Allah. Nah, di manaqib sebelumnya saya sampaikan bahwa kegelapan yang sekarang ini muncul dalam bentuk cahaya-cahaya palsu itu membuat kita tergantung, membuat kita terikat, membuat kita itu terikat oleh hal-hal yang menjadi ukuran manusia, kebiasaan-kebiasaan, kesenangan-kesenangan, praktik-praktik yang disebarkan oleh atau ditanamkan atau dilembagakan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, sehingga kita seolah-olah terikat, tergantung, meskipun kita tahu itu
tidak bermanfaat, bahkan itu berbahaya gitu ya. Atau sehingga sesungguhnya kegelapan hati itu nampak dalam perilaku yang dalam tanda kutip tidak logis, tidak masuk akal, atau dalam teorinya disebut kebodohan, stupidity. Nah, ini menariknya sekarang ini ada banyak sekali studi-studi tentang kebodohan manusia. Ada satu wilayah studi secara akademik ya, stupidity. Nah, ya, misalkan orang minum alkohol gitu ya, atau mabuk-mabukan, atau konsumsi barang-barang yang berharga, kemudian kebut-kebutan ya, kemudian konsumsi bahan-bahan makanan yang tidak sehat, berlemak, pokoknya macam-macam ya, konsumsi yang sudah tidak tidak normal volumenya gitu ya, konsumsi gula, konsumsi lemak apapun itu, termasuk zat-zat yang kita tahu itu tidak sehat, dokter tahu tidak sehat, itu merusak paru-paru kita, merusak jantung kita. Tapi karena media begitu menggembar-gemborkan, industri begitu menggembar-gemborkan, kita mengkonsumsinya dan jadi kebagian dari kebiasaan. Ya, jadi ketika kita ikut pada hal-hal yang kita tahu itu keliru, kita tahu itu berbahaya, kita tahu itu melanggar norma, tapi terus kita laksanakan karena sebagian besar orang melakukan, karena ini ada dalam industri kita, karena iklannya di mana-mana, medianya di mana-mana, dan seolah-olah kita excuse nyari Allah cuman gini aja kok, Allah temennya banyak kok, Allah bisa ditunda. Nah, itu sesungguhnya kita sedang terikat oleh sistem, oleh budaya yang bodoh itu tadi, oleh kebatilan itu tadi. Kita tidak punya peluang, tidak berdaya menghadapi itu. Dan ini banyak sekali gitu ya. Misalkan contoh, setiap pagi kalau saya ke kampus UGM itu sederhana aja ya, praktik ngeblong itu jalanan. Itu banyak dilakukan, bukan cuma pemotor ya, pengendara mobil juga. Mereka tahu kalau itu melanggar hukum ya. Kemudian ngerempet-ngerempet lampu merah misalkan. Atau ada di situ banyak tempat parkir, dilarang parkir gitu ya. Tapi banyak parkir karena banyak pertokoan, banyak kuliner di situ. Macam-macam ya, orang buang sampah sama orang merokok sembarangan gitu ya, padahal ada tulisannya. Jadi contoh-contoh sudah diberitahu bahwa itu berbahaya, ini merusak, ini membunuh, tapi masih dipraktikkan karena sebagian besar orang melakukan. Nah, ini contoh di mana kita itu sebenarnya sedang tidak berdaya. Kita itu tertindas, kita itu terikat oleh tindakan tersebut, itu terikat oleh praktik-praktik yang umum. Nah, itulah tindakan yang bodoh ya. Nah, ini disebut dengan salah satu tanda bahwa hati kita ada dalam kegelapan. Ini seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ya. Maaf, surat Al-Ankabut ya. Bahwa sebenarnya bukan hati, surat Al-Hajj ya. Sebenarnya bukan mata yang buta, bukan telinga yang tuli, tapi yang buta dan tuli adalah hati yang ada dalam dada. Jadi mata kita tahu ya, akal kita bisa mencerna. Tapi hati kita karena udah gelap ya, ikut orang-orang, ya udah ikut aja. Nah, ini disebut dengan kegelapan. Kita nggak bisa lagi membedakan, hati kita nggak punya kendali atas perilaku kita. Dan kebodohan ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada tindakan-tindakan personal yang sifatnya tampaknya sepele kayak terobos lampu merah, kemudian konsumsi obat-obatan, merokok atau makanan-makanan berlebihan ya, misalkan dan yang lain. Nah, kebut-kebutan ini di banyak tempat termasuk di Jogja ada geng-geng kayak gitu ya, suka ngebut dan membahayakan dirinya dan orang lain gitu. Dan di setiap masyarakat ada maksiat-maksiat kayak gini ya. Saya dulu tinggal di Australia itu, maksiatnya adalah berjudi ya. Mereka tahu kalau mereka nggak akan bisa menang itu judi. Tapi tetap karena menjadi kebiasaan umum, judi itu jadi perilaku yang sangat masif. Apa aja dijadikan judi, bahkan pemilihan pemilu calon perdana menteri ya, calon wali kota itu jadikan objek judi. Dan judi menjadi sponsor utama event-event olahraga internasional seperti
Australian Open gitu ya, itu seperti itu karena saking, dan mereka tahu sebenarnya eh, juga di Indonesia bagaimana iklan rokok itu menjadi sponsor event yang tujuannya untuk menyehatkan gitu, olahraga gitu. Jadi kan kontradiksi gitu ya. Dan banyak hal kayak gitu seperti terjadi. Ini yang disebut dengan kebatilan, sebenarnya kebodohan. Dan di level yang lebih mengerikan sebenarnya ada banyak sekali tindakan-tindakan manusia itu yang mencerminkan kebodohan ini. Salah satunya yang sering berkali-kali saya dengarkan adalah misalkan diciptakannya teknologi nuklir, teknologi militer yang mengerikan ya, salah satunya bom nuklir itu. Apakah para penciptanya tidak tahu betapa bahayanya bom nuklir itu? Mereka sangat tahu. Itu tujuannya adalah menghapuskan, membunuh sebanyak mungkin manusia untuk katanya untuk melawan musuh mereka gitu ya. Tapi kenapa diciptakan juga? Nah, inilah persoalannya. Akal tahu tapi hati buta. Sehingga keputusan untuk produk bom-bom teknologi militer kayak gini itu sudah tidak lagi dikuasai oleh akal, ya, tapi oleh nafsu berkuasa, nafsu untuk mengalahkan orang lain. Dan ini sekarang sangat mengerikan ya, bom-bom nuklir itu kayak Amerika itu, mereka punya lebih dari 4.000 kepala nuklir. Oh, itu 5 jam meledak, itu bumi kita sudah retak ini. 4.000 mau ngebom apa itu? Dan untuk membuat itu, ekonomi Amerika gerogotan sudah habis-habisan. Rusia itu pernah runtuh gara-gara membiayai teknologi militer mereka. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan seperti itu terjadi. Kemudian juga energi kita ya, penggunaan energi yang habis-habisan menggunakan energi minyak bumi. Eh, para ilmuwan tahu bahwa energi minyak bumi itu terbatas dan dampaknya luar biasa pada bumi. Tapi nggak bisa dihentikan ya, karena ini menyangkut kekuasaan ekonomi. Mau alih teknologi ke teknologi surya misalkan itu sulit. Karena mereka yang diuntungkan dengan energi minyak ini akan kehilangan keuntungan ya. Jadi ini salah satu contoh betapa rasio kita tahu, mata kita melihat bahwa tindakan kita ini keliru. Tapi karena hati udah buta, maka jalan terus gitu ya. Dan banyak hal ya, tindakan-tindakan seperti korupsi yang merajalela di negara kita, gitu, apa aja. Dan kita itu tenggelam ya sebenarnya di dalam begitu banyak kebodohan-kebodohan yang ada dalam dunia kita sekarang. Inilah yang disebut dengan kegelapan sesungguhnya ya. Dan di dalam Torikoh ini kita diajarkan untuk terhindar dari itu ya. Nah, salah satu capit saya segmen tadi, hal-hal itu membuat kita semua terikat ya, seperti teknologi apa namanya, motor bakar kita ya menggunakan bensin, kita tahu itu sangat berbahaya untuk polusi udara ya. Tapi kita nggak bisa menghindar, mau pakai apa, mau kembali ke kuda, tidak bisa. Sistem kita sudah mendorong kita untuk menggunakan mobil dengan tenaga bensin, apalagi negara-negara tertentu itu kayak Amerika, mesinnya besar-besar itu ya, padahal yang naik cuma 1-2 orang. Di Indonesia ini masih mending naik motor, mesinnya cuma kecil, cc-nya paling banter 125, kalau motor laki 250. Kalau di Amerika itu satu mobil, satu silinder itu sampai 3.000 cc, 4.000 cc. Dan silindernya nggak cuma satu ya, ada yang 4, ada yang 6. Saya tahu karena ada teman dulu seperti itu. Dan itu hanya untuk mengangkut 2-3 orang gitu ya. Jadi betapa borosnya sebenarnya kita itu mengonsumsi energi. Dan kita tahu itu tidak sehat. Tapi nggak bisa menghindar ya. Sama dengan kita tahu gorengan itu tidak sehat gitu kan. Nah ini adalah kebodohan ya, atau gelapnya peradaban kita sesungguhnya. Yang membuat individu itu seolah-olah nggak bisa lepas. Tidak berdaya, terikat ya, tertindas oleh kebiasaan, oleh sistem, seolah-olah tidak ada cara hidup yang lain. Nah ini sudah sangat parah ya sebenarnya kita. Nah di dalam Torikoh ini kita seperti diseret ya, atau dituntut untuk menjauhi ruang gelap tadi, seperti Nasruddin Hoja menjauhi kegelapan ya. Kemudian menghampiri pada cahaya, berputar-putar di situ, stay
on the light gitu ya, stay pada cahaya dalam hati dengan zikir terus menerus, dengan amalia terus menerus, dengan manakib. Kita diajarkan untuk menjaga kewarasan kita sebenarnya agar kita tetap bisa berpikir, agar kita tahu itu tindakan-tindakan yang keliru dan tidak ya. Nah ini sekarang ini aja kita mengibarkan merah putih ikut aba aja dilihat orang aneh. Itu sinterklas lah segala macam. Itu sangat jelas petunjuk bahwa secara massa, secara kolektif, cara berpikir masyarakat kita itu sudah benar-benar apa namanya hancur gitulah ya, sudah benar-benar karena mereka sudah dicekoi oleh media, oleh segala macam, oleh apa fantasi-fantasi seperti mengasosiasi merah putih dengan Sinterklas itu. Orang Nasrani aja tidak tahu siapa Sinterklas itu ya. Yesus tidak pernah mengajarkan. Nah, tapi dia begitu populer bukan karena ajaran agama, tapi muncul dalam dunia industri Sinterklas itu. Dan kita orang-orang Islam mengasosiasikan bendera suci merah putih dengan Sinterklas. Ini kan sudah sangat-sangat keterlaluan. Ya, sementara. Jadi ini ya, ketika dunia itu sudah begitu rusak, suara-suara kebenaran itu jadi nampak aneh dan nampak tidak biasa. Jadi wajar kalau banyak sekali reaksi terhadap statement-statement sahabat yang apa namanya membagi mereka kontroversial. Itu wajar, itu tanda bahwa karena sudah begitu gelapnya ya, eh, cara berpikir masa kita itu. Dan Abah mengajak kita untuk tetap waras di sini gitu ya. Tetap ingat, tetap terterangi hati kita itu. Dan itu semua tetap tergantung dengan kita ya. Kalau kita stay on the course, tetap menjaga zikir, tetap apa namanya berkhidmat terus, maka hati kita akan terus percaya, kita akan menjadi punya apa panduan gitu ya. Hal-hal mana yang sehat bagi kita, hal mana yang buat kita mendekat sama Allah, hal mana yang buat kita gelap gulita gitu ya. Dan bukan berarti juga kita semuanya itu selalu selamat dalam thariqah ini, karena kadang kegelapan hati itu muncul begitu aja ya, karena begitu kuatnya ya. Ketika hati kita gelap, diri kita sesungguhnya dikuasai oleh nafsu ya, oleh ego, oleh hasrat kedirian sesungguhnya itu yang kadang banyak sekali yang tidak masuk akal ya sebenarnya, seperti saya jelaskan tadi. Itulah kenapa di masa awal Rasulullah, masa Arab apa namanya para Rasulullah, para Nabi, kanjeng Nabi itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan ya. Karena mereka tahu tindakan mereka, tapi mereka tidak bisa menghindar. Ini banyak contoh-contoh kekafiran itu sangat dekat dengan kebodohan, dengan kegelapan. Kisah-kisah Nabi Ibrahim misalkan, betapa masyarakat mereka, kerajaan Namrud yang menyembah berhala, yang mereka tahu itu buatan mereka gitu ya. Tapi seolah tidak ada cara lain untuk hidup. Dan ketika mereka disadarkan itu buatan mereka, itu selalu sangat kenyataan yang sangat menyakitkan. Mereka tidak siap dengan itu, dan yang muncul adalah amarah. Nah di masyarakat kita juga kayak gitu ya, kalau kebenaran disingkap mereka tidak siap ya. Yang muncul kemudian adalah amarah, kedengkian, serangan. Jadi ini menjadi banyak kisah di mana reaksi terhadap kebenaran, terhadap hak itu adalah kebencian, permusuhan, dan amarah gitu ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk selalu dalam cahaya. Semoga selalu dikuatkan dalam hikmah ini, dan kita menjadi hati-hati yang selalu tersinari sampai akhir hayat kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Bi karomah ban barokah sahabat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.